Nah itu yang jadi benar-benar membuat kualitinya nanti kita harapkan menjadi kualiti yang terbaik. Iya, benar-benar istilahnya cherry pick ya Pak ya, sampai dari buah dari sebelum di kita panen kita udah pilih ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi apa namanya, dari di wine ini memang karena tidak ada rasa tambahan seperti minuman yang lain lah. Itu harus murni, ada cuman penambahan yeast ya, sehingga buah itu memang menjadi kunci Pak. Benar. Bagaimana membuat wine yang berkualitas. Oke, Pak. Baik. Pak, kalau ngomongin ya, silakan. Berdua dulu nih, nanti saya follow up habis ini. Iya. Kalau ngomongin industri ini Pak, alkohol. Iya. Ngomongin industri alkohol nih Pak. Kan banyak tipe-tipe minuman beralkohol ya, ada bir, ada wine, dan setahu saya kan ada grade-nya ya Pak ya, yang tipe A, B, C gitu kalau nggak salah ya. Betul. Iya, betul. Pemerintah Indonesia sendiri kita sudah moratorium tidak menerbitkan izin baru nih Pak. Betul Pak. Untuk tambahan kapasitas produksi ya. Nah, saya penasaran Pak. Ini aturannya untuk yang baru tidak boleh, tapi untuk yang sudah ada boleh meningkatkan kapasitas Pak. Oke. Dan itu kenaikan kapasitasnya nggak ada limitnya Pak? Tidak ada limit Pak. Oke. Ya, jadi kita juga sudah pernah menaikkan kapasitas Pak. Jadi itu akan nanti diaudit sama Sukovindo, nanti berapa ya, dari pembayaran pajak kita, kapasitas kita, berapa yang kita sudah histori penjualan kita, nanti kita berapa proyeksi nanti bisa mohon penambahan kapasitas Pak. Ya, tapi kalau benar-benar baru itu nggak boleh, negative list investment. Iya. Dan itu berlaku untuk semua tier Pak, yang A, B, C itu? Iya, semua. Berarti cuman kalau kita punya izin B, kita bisa membuat produk A Pak. Kita bisa minta mohon kapasitas ke golongan A. Misal katakanlah kita punya 2 juta B. Kita mau produksi yang golongan A. Nah, kita bisa mohon, sekian persen dari kapasitas kita akan pakai untuk produksi A. Tapi kita nggak bisa naik Pak. Misal sekarang kita punya B, kita ingin memproduksi yang C, nah itu kita nggak bisa. Tapi turun boleh Pak. Oke. Kalau boleh di-refresh lagi Pak, perbedaan tier A, B, C itu apa Pak? A itu Pak sampai 5% Pak, seperti bir misalnya. Sampai alkoholnya sampai 5%. Nah kalau B, alkoholnya di atas 5 sampai 20% Pak. Wine banyak. C itu di atas 20%. Ya. Untuk spirit itu di atas 20%. C. Di atas 20%. Ya. Kalau B di atas 5 sampai 20. Oke. Menarik. Berarti wine ini paling banyak di yang B ya Pak ya? Iya Pak. Wine yang itu paling besar ya? Di B. Oke. Nah, ini saya follow up questionnya berkaitan dengan kapasitas nih Pak, yang tadi ditanyain dengan Bro Edward. Ini kan kalau kita lihat dari keterbukaan informasi, jumlah kebun yang dikelola wine itu kurang lebih 25 hektar dan kapasitasnya katanya saat ini 2 juta liter per tahun gitu Pak. Nah, ini apakah udah kepake semua? Kalau memang sudah kepake semua, apakah ada rencana untuk nambah lagi gitu Pak? Karena permintaannya tinggi kan gitu ya. Biasanya yang terjadi gitu Pak. Jadi sebenarnya yang kapasitas kita 2 juta liter, tapi itu memang belum kepake ya semua. Cuman itu termasuk juga yang import Pak. Jadi kapasitas produksi kita 2 juta, ada 40% dari kebun, 60% yang dari import itu Pak. Nah, ini pun kita akan menambah lagi. Ini kita sudah melakukan penambahan kebun sekarang. Itu kita sekarang lebih banyak ke mitra Pak. Jadi petani yang kita kerjasama menanam, ya. Jadi kebun kita lebih banyak ke research and development. Kita bawa bibit-bibit baru untuk percobaan. Oke. Berarti ada rencana untuk menambah, walaupun sekarang memang masih belum ini ya Pak ya, belum kepake semua yang 2 juta liter itu ya Pak ya.
sudah hampir-hampir sih. Hampir udah ngacak-ngacak nambah. Ya, Iya, iya, ya. siap, Tapi siap. kita ada rencana penambahan juga Pak tahun ini. Heeh. Ya. Oh, berarti kalau kalau boleh kita bilang average production per year-nya itu 1,9 juta gitu ya Pak ya. 1,8, 1,9 kurang lebih gitu ya Pak ya. Sebelum COVID itu sekitar 1,5 Pak, 1,5 juta. Oh, Ya, mungkin tahun ini kita setelah lebih. COVID, eh, ah, Waktu 2019, kemudian 2020, 2021 kan turun Pak. iya, iya, iya. Ya, Kemudian 2022 kita naik lagi, itu udah hampir 1,5 lagi, ya 1,5 juta. Nah, tahun ini Oh, kita kiraan udah lebih. Pak. oh, oke, oke. Berarti benar nih Pak, harus nambah capacity lagi ya. Iya, kita udah Karena PPKM-nya udah dihapuskan di tahun ya, 2023. Oke, biaya oke. Nah, biaya untuk nambah capacity berapa, Pak? itu sih enggak banyak Pak. Jadi kira-kira sekitar 10 M lah gitu. Ya. Dan itu kurang untuk lebih ya. kapasitas berapa tuh, Pak? Kapasitas sekitar lagi 500.000 liter. Oke, Oh, oke. oke, 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 oke. Wah, menarik ya. Jadi, dan ini tentunya pasti multiplier efeknya tinggi ya dengan nambah kapasitas 500.000, pasti kan akan bisa mencukupkan demand yang untuk berapa banyak gitu ya pemesanan di tiap tahun pasti ya kalau kita bayangin. Nah, kalau dari Hatton sendiri ini Pak, apakah mengekspor gitu, ada ekspor atau hanya dijual domestik aja gitu Pak? Ya, sekarang kita jual domestik aja Pak. Dulu Oh, pernah kita ekspor tahun 2000, waktu bom Bali kita pernah ekspor Pak. hmm, Cuman hmm, kita lihat itu risknya agak besar ya. oke. Kemudian biaya-biaya ikutan ya. Kita melakukan promosi, pameran di luar itu lumayan tinggi gini ya. Biayanya Hmm, tidak, saya lihat tidak apa namanya. hmm. Ya mendingan di sinilah, karena di sini marketnya lagi naik. Ngapain kita harus keluar Oh iya, iya bersaing sama benar-benar. perusahaan-perusahaan besar yang ya seperti tadi disampaikan, wine di luar kan sudah harganya murah-murah ya. Benar, Ya, di sini yang market kita lagi tumbuh gitu Pak. Kita fokuskan Iya, akhirnya iya, iya, iya. di Indonesia gitu. Iya, jadi mending jadi raja di negara sendiri lah ya Pak ya. Benar. Karena pasti biaya produksi akan jadi lebih murah gitu ya. Ya, Jadinya bottom line perusahaan juga jadi lebih baik ya, gitu ya Pak. Oke, ya, baik Pak Rai dan Bro Edward, ini saya iklan sedikit ya untuk ya. mengingatkan para cuan troopers untuk jangan lupa screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Hatton Wines, T-nya 2 ya, Hatton Wines, kemudian tag juga ke Bro Edward Lois, Head of Research Sukor Sekuritas ini untuk mendapatkan hadiah berupa Sukor Perfume. 3 aja, kita hanya bagi 3 aja gitu ya. Kita tidak nambah kapasitas soalnya, jadi cuma 3 aja yang kita bagi pada malam hari ini. Jadi please cuan troopers jangan lupa di screenshot dan tag ke kita bertiga ya untuk meramaikan Instagram live kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dan bertransaksi pasar modal itu bisa melalui ifom.sukorsekuritas.com supaya bisa menjadi cuan troopers gitu ya. Karena di tahun ini kita juga udah bisa transaksi reksadana, bukan cuma saham aja. Oke, lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrolnya Bro Edward dan juga Pak Rai terkait dengan kondisi bottom line. Tadi saya sempat singgung bottom line sedikit gitu. Apa yang bisa diceritakan Pak Rai untuk bottom line di tahun 2022 dan proyeksinya di 2023 ini apakah sudah ada gambaran gitu untuk para cuan troopers kita? Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 kita kan masih minus itu. Pas tahun 2021 lagi COVID kita ya bottom line kita minus, tapi begitu 2022 bisa sampaikan airport buka kita langsung penjualan naik, kita langsung positif ya. Kita 25 M di sana ya. Dari minus 7 gitu ke 25 M. Nah, kemudian kita optimis juga di 2023 ini itu ya bottom line kita pasti akan naik juga gitu.
karena kita ngelihat penjualannya naik, karena kita secara historis 2019 kita kan penjualan kita sekitar 230, itu bottom line kita sekitar 30 M ya. Oke. Ini berarti dari sisi projection sendiri Pak, di 2023 ini ada kemungkinan karena jumlah bulan untuk jualannya lebih banyak, berarti bisa 2 kali lipat gitu Pak ya? Ya, seperti itu seharusnya Pak. Cuman kebetulan 2022 itu, nah ini untuk membuat wine ini kan prosesnya panjang Pak. Bisa setahun kita dari anggur untuk menjadi wine Pak. Oke. Untuk bisa siap jual itu rata-rata setahun lah. Nah ini 2022 begitu ada peningkatan yang besar, ya terus terang gini, kita juga stok kita pas-pasan nih. Kita nggak bisa, ya kita nggak bisa genjot di 2023 ini. Jadi terutama di semester pertama ini, ya mudah-mudahan di semester kedua kita bisa push lebih banyak ya. Nah ini memang nanti di 2024, nah baru kita punya full stok gitu Pak. Ya, itu yang menyebabkan paling tidak kita bisa sebesar 2019 ya, mungkin minimal lah itu. Itu keterbatasannya adalah memang kita sekarang stok kita itu Pak. Stok. Waduh, berarti demand-nya tinggi, supply-nya dikit, harganya bisa naik dong ini Pak. Iya, terpaksa kita bagi-bagi sedikit. Ya, mohon maaf Pak, hukum pasar kan ya Pak ya. Iya. Iya. Mungkin kita boleh diskon ya Pak ya. Iya. Karena Q1 sekarang kita penjualan kita udah lebih tinggi dari Q1-nya 2019 gitu Pak. Iya. Tapi kita nggak bisa ngebut karena memang proses produksinya lama. Oke. Ini berarti ya proses ini yang gimana ya, yang mungkin kita bukan bilang ini penghambat Pak, tapi kan karena memang ada waktu ya supaya wine-nya ini kualitasnya bagus gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk memproduksi gitu ya. Nah, Bro Edward mungkin ada pertanyaan follow up question nih dari Bro Edward. Pengen tahu ini Pak, size pasarnya itu seperti apa sih? Kalau kita tadi kan 80% semua udah di Bali ya Pak ya. Kira-kira di Bali sendiri penetrasi kita sudah sedalam apa Pak? Masih ada room untuk kita growth lagi? Dan kedua adalah yang strategi untuk kita keluar Bali itu Pak. Caranya seperti apa? Jadi mungkin berbeda ya. Kalau di Bali tetap growth kita masih ada. Karena mungkin kalau ke Bali ya, ini restoran itu kayaknya setiap hari ada buka restoran baru ya di Bali ya. Kalau pergi daerah Canggu, sekarang di Bukit ya lagi rame, di Ubud, itu ya buka terus. Ada penambahan outlet terus Pak. Nah itu di Bali tetap growth ya. Kemudian dan juga sudah produk kita udah dikenal dan sudah ekspat yang di Bali sudah biasa lah sehari-hari minum gitu. Nah, jadi itu penambahannya masih ada potensi di Bali. Cuman di luar Bali memang masih besar potensinya. Tapi kan konsumennya itu lebih banyak yang tinggal di tempat tersebut ya. Beda sama di Bali yang ya sebagian besar yang pulang pergi, datang pergi begitu ya. Jadi yang sangat menentukan adalah outletnya sendiri. Bagaimana produk kita ada di outlet gitu. Tapi kalau yang di luar Bali, saya lihat konsumennya kan tinggal di sana. Nah, makanya di sana itu kita perlu ada branding, kemudian yang kedua ada edukasi ya, kembali ke edukasi. Bagaimana orang-orang itu mengenal wine, mengetahui bagaimana cara memilih wine, kalau makan makanan apa, wine-nya yang mana yang cocok, yang itu yang kita perlu edukasi sehingga ke depannya itu ya mengerti. Kalau sudah dikenal, saya yakin ini sedikit demi sedikit akan
akan bisa masuk ke wine lokal, tidak akan cuma minum wine import. Dan sekarang kan amannya main wine import aja. Tapi setelah mengerti, oh saya makan ini, sebaiknya wine yang mana yang cocok ya. Nah itu kita edukasi kita seperti itu, ya. Nah nanti Untuk saya habit ya Pak ya, habit konsumsi wine. Ya, karena sekarang kita lihat seperti konsumsi wine kan sudah meningkat sekarang. Misalnya seperti wedding sudah memakai wine, ulang tahun pakai wine kan. Sekarang dan peminum wine pun tidak cuma pria. Kalau alkohol yang lain kan kebanyakan pria, wanitanya tidak. Tapi kalau wine kan pria wanita juga minum kan. Iya. Konsumsinya gitu. Logis. Jadi potensi, iya. Kita jarang lah lihat untuk event-event sosial itu orang meminum perempuan juga whisky atau yang gitu ya. Tapi kalau wine kan umum ya, dinner pakai wine, wedding pakai wine, gitu ya. Jadi lebih umum dipakai. Nah kalau kebiasaan itu masuk ke masyarakat, nah itu dikit demi sedikit itu akan meningkat konsumsi di domestik. Oh, oke.